Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Safira, NPM 719212792. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak ada 4, terdiri dari yaitu 1. Sumber penerimaan negara budgeter. 2. Sarana stabilitas perekonomian. 3. Pengatur kegiatan ekonomi. Regulasi. 4. Sarana pemerataan pendapatan masyarakat distribusi. Jenis pajak menurut sifatnya ada 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung mempunyai 4 sifat. 1. Berdasarkan surat keterangan. 2. Tidak dapat dilimpahkan. 3. Dipungut secara setahun sekali. 4. Contohnya PPh dan PBB. Pajak tidak langsung mempunyai 4 sifat, yaitu 1. Tidak berdasarkan surat keterangan. 2. Dapat dilimpahkan kepada orang lain. 3. Dipungut setiap terjadi transaksi. 4. Contohnya PPN. Pajak daerah di provinsi. Contoh: A. Pajak kendaraan bermotor. B. Bea balik nama kendaraan bermotor. C. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. D. Pajak air permukaan. Dan E. Pajak rokok. Pajak daerah di kota atau kabupaten adalah A. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dengan perkotaan PBB P2. B. Bea perolehan hak atas tanah dengan bangunan. C. Pajak restoran. D. Pajak reklame. E. Pajak parkir. F. Pajak hiburan. G. Pajak penerangan jalan. H. Pajak mineral bukan logam dan batuan. I. Pajak parkir. J. Pajak air tanah. K. Pajak sarang burung walet. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi, badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh hasil penghasilan dari Indonesia baik melalui bentuk usaha tetap. Subjek pajak dalam negeri adalah
orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Syarat pemungutan pajak. Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat agar tidak menimbulkan berbagai masalah. Maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan, yaitu 1. Pemungutan pajak harus adil. Produk hukum pajak pun mempunyai tujuan menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak, seperti A. Dengan mengatur hak kewajiban para wajib pajak. B. Pajak diperlakukan setiap warga negara yang memenuhi syarat wajib pajak. C. Sanksi pelanggaran wajib pajak diperlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Kedua, pemungutan pajak harus diundang-undang. Di Indonesia, pemungutan pajak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan undang-undang pajak, yaitu A. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya. B. Jaminan hukum bagi wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum. C. Jaminan hukum akan terjadinya kerahasiaan para wajib pajak. 3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan maupun jasa. 4. Pemungutan pajak harus efisien. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak. Self-assessment system merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, di mana sistem ini membebankan penentuan besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Merupakan pihak berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajaknya kepada kantor pajak KPP atau dapat melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan para wajib pajak.
Penerapan sel asesmen sistem ini berlaku untuk jenis pajak pusat. Contoh jenis pajak pusat di Indonesia adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPH) yang berlaku setelah masa reformasi pajak pada tahun 1983 hingga saat ini. Sel asesmen sistem memberikan kemudahan dan keleluasaan wajib pajak. Namun, dalam pelaksanaan sistem pungutan pajak ini juga terdapat konsekuensi. Wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin, karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan. Ciri-ciri sel asesmen sistem: penentuan atas besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak memiliki peran aktif dalam dan menuntaskan kewajiban perpajakan, mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan surat ketetapan pajak. Pengecualiannya yaitu apabila wajib pajak telat lapor, telat membayar pajak, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Official Assessment System merupakan sistem perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fikus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Wajib pajak bersifat pasif, dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem ini akan berhasil apabila petugas pajak secara kualitas, kuantitas, dan integritas telah memiliki kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan. Official Assessment System diterapkan dalam pelunasan pajak ini dan pembangunan PBB atau jenis pajak daerah lainnya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan pihak pengeluaran surat ketetapan pajak berisi besaran pajak ini dan bangunan tentang setiap tahunnya. Kantor Pelayanan Pajak merupakan pihak pengeluaran surat ketetapan pajak berisi besaran pajak bumi dan bangunan terutang setiap tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang, melainkan cukup membayar pajak bumi dan bangunan berdasarkan surat pembayaran pajak terutang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak TAP. Meskipun fiskus pemegang wewenang pajak cukup dominan dalam menghitung dan menetapkan pajak, namun setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984,
Sistem pungutan pajakan ini tidak lagi berlaku. Ciri-ciri official assessment system. Sifat wajib pajak pasif dalam perhitungan pajak karena besar pajak terutang dihitung oleh petugas pajak fiskus yang dipilih dalam pengolahan pajak. Pajak terutang timbul setelah fiskus pajak dihitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak. Pemerintah mempunyai hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Withholding system. Ciri dari sistem ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan beberapa besar pajak yang harus dibayar. Besarnya pajak withholding system dihitung oleh pihak ketiga, bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak atau fiskus. Sistem ini juga dengan jenis pajak, potong pungut, dan nilai adil bagi masyarakat. Contoh penerapan sistem perpajakan ini adalah pemotongan hasil karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi dari yang terkait. Oleh karena itu, karyawan tidak perlu lagi mendatangi kantor pelayanan pajak untuk membayar pajak terutang tersebut. Itulah penjelasan dari saya tentang materi perpajakan. Saya mohon maaf bila ada perkataan-perkataan saya yang kurang jelas dan kurang baik. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.